Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Jadi siswa sekalian, sebagaimana kesepakatan kita kemarin, pada hari ini kita akan melakukan kesepakatan tentang keyakinan kelas kita bersama. Ya. Nah, nantinya masing-masing kelompok yang kemarin telah merumuskan kesepakatan kelasnya, kemudian menuliskan apa yang telah disepakati di papan tulis, ya. Nah, apa yang telah dituliskan nanti di papan tulis itulah kemudian yang akan kita sepakati sebagai keyakinan kelas kita. Bisa seperti itu? Ya, baik, untuk kesempatan pertama saya akan berikan kesempatan kepada kelompok Farhat dan kawan-kawan untuk maju menuliskan usulan keyakinan kelasnya. Silakan Farhat. Apa yang dituliskan? Menjaga. Ya, silakan duduk. Ahmad Yayan, ya, kelompoknya Ahmad Yayan dan kawan-kawan, silakan. Dibaca. Menjaga sopan dan santun. Ya. Berikutnya. Ya, Fadi dan kawan-kawan, siapa yang mulai? Silakan ya, apa yang telah disepakati untuk diusulkan. Menghargai sesama teman. Ya, bagus. Silakan dulu. Stephen dan kawan-kawan. Siapa yang mau pilih? Demikian. Bersikap jujur. Bagus ya. Ardiansa siapa? Pegang ya. Ini kelompok terakhir ya. Disiplin. Baik ya, 5 kelompok telah menuliskan usulan keyakinan kelasnya. Sekarang saya bertanya, apakah masih ada usulan keyakinan kelas yang ingin kalian usulkan atau tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Kita cukup sampai 5 saja ini. Sekarang saya ingin meminta kesepakatan kita semua. Apakah kelima keyakinan kelas ini bisa kita sepakati menjadi keyakinan kelas kita? Bisa. Bagus ya. Sekarang kita telah memiliki keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Bapak berharap apa yang telah kita sepakati ini kita pegang teguh bersama
menjadi nilai-nilai yang akan kita hargai, yang akan kita hormati di dalam kita berperilaku di dalam kelas kita. Sepakat? Sepakat. Baik, demikian ya kesepakatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Wakasek, kemudian guru-guru. Pada hari ini ada sosialisasi guru penggerak, dalam hal ini Pak Raja Mudin SPD, untuk menyampaikan kepada rekan-rekan tentang aksi nyata dalam guru penggerak itu sendiri. Jadi saya dikasih amanah untuk membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya akan buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan Pak Raja Mudi selaku pemateri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, budaya positif sekolah adalah sebuah pembiasaan dari komunitas sekolah untuk mencapai hal-hal baik. Kita lihat di atas ya, bahwa ada 3 hal yang terkait, yaitu budaya positif, kemudian disiplin positif, dan perilaku. Itu. Nah, salah satu bagian dari budaya positif di sekolah adalah disiplin positif. Kemudian disiplin positif itu, ya, disiplin positif adalah perilaku positif individu terhadap nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Gitu. Bapak Ibu sekalian, sepintas memang kelihatan bahwa materi ini sangat bermuatan filosofis. Itu terkait ada sebuah harapan besar, ya. Kalau kita berbicara tentang harapan besar, maka apalagi terkait dengan upaya perubahan, maka perubahan besar hanya akan bisa terjadi kalau nilai-nilai filosofis, ya, yang mendasari perubahan itu bisa dipahami secara bersama, dipahami dengan baik oleh semua komunitas atau semua individu yang ada di dalam komunitas ini. Termasuk dalam hal ini adalah komunitas sekolah. Ya. Kita lihat. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi berbicara tentang disiplin positif, ya, disiplin positif, apalagi dalam hal kaitannya dengan siswa, maka yang paling pertama untuk kita pahami adalah ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita masuk kepada hal yang sifatnya psikologis, ya, pembahasan kita psikologis kali ini. Jadi Bapak Ibu, manusia di dalam perilaku positifnya itu didasari oleh 2 motivasi. Kita bisa bagi 2. Ada yang disebut dengan motivasi eksternal dan ada yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, motivasi eksternal ini itu kita bisa pilah menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari hal-hal yang bersifat ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya ketika kita berhadapan dengan siswa itu taat aturan ketika dia diperhadapkan dengan ancaman hukuman atau sanksi, maka timbullah perilaku positif. Dia menjadi taat kepada aturan karena takut kepada hukuman, atau dia menghindari ketidaknyamanan, takut untuk dimarah, takut untuk ditegur, atau takut untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya negatif. Ini motivasi yang pertama. Yang kedua, ini pada tingkatan kedua, lebih tinggi levelnya dibanding yang pertama tadi. Motivasi perilaku manusia ini itu didasari oleh motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Contoh penghargaan atau apresiasi yang kadang kita lakukan kepada siswa adalah
memberikan pujian, ya, memberikan pujian, memberikan sanjungan kepada siswa yang berbuat hal-hal positif. Kemudian kalau eksternal itu tadi ada dua, dan yang ketiga adalah ada namanya motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan atau orang yang kita cita-citakan. Ini masuk dalam atau bisa dikatakan sebagai motivasi intrinsik, motivasi yang bersumber dari dalam diri manusia. Ya, kita bercita-cita untuk menjadi orang yang sosok yang kita inginkan di dalam diri kita. Itu. Atau motivasi intrinsik ini bisa juga didasari oleh motivasi untuk menghargai keyakinan terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Ya, kita meyakini nilai-nilai misalnya kejujuran, tanggung jawab. Ya, saya ingin misalnya datang ke sekolah tepat waktu karena saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, atau saya menghargai nilai-nilai tanggung jawab yang saya yakini. Itu motivasi. Jadi setiap perilaku positif manusia didasari oleh ketiga motivasi ini. Dan para ahli mengatakan bahwa motivasi terkuat, motivasi terbaik untuk mengubah perilaku kita adalah motivasi intrinsik. Karena bisa jadi kalau yang masih sifatnya eksternal, ketika tidak ada kontrol, ya, maka motivasi itu akan hilang. Manusia cenderung untuk tidak lagi berbuat hal-hal yang positif. Tidak ada yang mengancam untuk sanksi, tidak ada yang bisa diharapkan untuk memberikan penghargaan, maka perilaku positif itu akan hilang. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita bertanya tentang motivasi intrinsik. Sebenarnya yang ingin kita pertanyakan adalah bagaimana motivasi intrinsik itu mengubah perilaku. Ya. Motivasi intrinsik adalah motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Motivasi intrinsik merupakan motivasi terbaik untuk membangun perilaku positif. Gitu. Kita lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekaitan dengan motivasi intrinsik ini, ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal inilah yang kemudian diharapkan untuk menjadi nilai-nilai yang ada di dalam motivasi intrinsik kita. Itu. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang mempersatukan manusia. Karena nilai-nilai kebajikan universal ini ada dalam setiap suku, ada dalam setiap ras, ada dalam setiap agama. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah persepsi yang sama terhadap kebajikan. Baik saya beragama Islam maupun saudara-saudara kita yang beragama Kristen misalnya, memahami nilai itu sama benarnya. Gitu. Jadi tidak ada pertentangan karena ada perbedaan bangsa, suku, ras dan agama. Gitu. Misalnya nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab itu ada pada semua sekat-sekat tadi. Bangsa apapun dia akan memandang bahwa tanggung jawab itu positif. Agama apapun dia akan memandang bahwa nilai tanggung jawab itu adalah sesuatu yang bernilai positif. Itu dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita memahami nilai kebajikan universal ini, kita kemudian diharapkan di dalam setiap sekolah menyusun yang namanya keyakinan sekolah. Jadi di tingkatan sekolah ada namanya keyakinan sekolah. Keyakinan di sekolah ini disusun oleh pihak sekolah dengan melibatkan semua unsur, termasuk di dalamnya peserta didik. Ya. Ada satu contoh yang bisa menjadi keyakinan sekolah. Tadi pada saat kita upacara, ada yang namanya janji siswa. Nah, itu bisa menjadi nilai keyakinan sekolah. Gitu. Kemudian di tingkat kelas
Ya, di tingkat kelas ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu wali kelas atau guru yang mengajar di kelas itu bersama dengan peserta didiknya itu menyusun yang namanya keyakinan kelas untuk sama-sama ditaati oleh setiap mereka yang ada di dalam kelas itu, baik gurunya maupun peserta didiknya. Nah, bagaimana manifestasi nilai keyakinan sekolah dan keyakinan kelas dalam prakteknya sehari-hari? Nah, kita lihat pada slide berikut. Saya jeda dulu untuk motivasi positif tadi. Di samping motivasi Bapak Ibu, motivasi positif, ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ini yang akan saling berhadapan nanti antara motivasi untuk menjadi baik dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan. Ini sifatnya psikologis, materi psikologis. Jadi ketika misalnya seorang peserta didik kita temukan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan tadi, maka tentu itu disebabkan karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita semua paham ada dari keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas, tapi masih ada peserta didik yang melanggar keyakinan itu yang telah kita sepakati bersama. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa kebutuhan pada dasar manusia? Ada 5. Nah, ini menurut Dian Gosen, ya, bahwa bukan Dian Gosen, Dian Gosen yang mengatakan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Setiap manusia itu bukan apakah dia manusia dewasa atau manusia yang masih kanak-kanak, itu memiliki kebutuhan dasar 5. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau kebutuhan untuk survival. Jadi kita akan melakukan tindakan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar ini. Ketika kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup tidak terpenuhi, maka tentu akan ada tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan cinta dan rasa diterima. Ya. Mungkin anak akan berperilaku positif ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Dia merasa tidak dicintai oleh komunitasnya, oleh keluarganya, dan oleh teman-temannya. Maka biasanya di kelas anak-anak akan menunjukkan perilaku di mana menunjukkan hal-hal yang negatif. Sebenarnya itu adalah tuntutan dia untuk memenuhi kebutuhan ingin dicintai, mencari perhatian dari gurunya, mencari perhatian dari teman-teman kelasnya. Itu kan yang terjadi di lapangan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua setelah cinta dan rasa diterima adalah kebutuhan kebebasan. Setelah kebutuhan dasar cinta dan diterima terpenuhi, maka kebutuhan yang menuntut berikutnya adalah anak atau manusia itu ingin bebas. Tidak ada manusia satupun yang ingin dikekang kebebasannya. Ketika itu tidak terpenuhi, maka mungkin dia akan berontak. Begitupun dengan peserta didik kita. Di dalam kelas misalnya, ketika pembelajaran kita monoton dan cenderung untuk membosankan, maka anak-anak peserta didik akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Dia akan berontak. Dia akan mungkin main HP, bebas jalan-jalan ke sana kemari. Ini tinjauan psikologisnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang tertinggi adalah kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan untuk diakui kita punya prestasi. Nah, ada anak
yang memang butuh untuk diakui dia punya penguasaan, ya, butuh diakui bahwa dia lebih pandai dibanding dengan teman-teman yang lain. Nah, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka peserta ini akan cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dia akan memperpagar, ya, menunjukkan bahwa dia kuat. Dia akan bahkan mungkin berkelahi dengan temannya untuk menunjukkan supremasi. Gitu. Jadi kalau tadi motivasi itu cenderung untuk mendorong manusia untuk melakukan hal-hal positif, teori motivasi tadi. Kalau teori perilaku yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar cenderung mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang negatif. Nah, pertemuannya di mana? Pertemuannya, Bapak Ibu, kita merangkum kedua masalah ini, ya, pada apa yang disebut dengan restitusi. Restitusi, ya, restitusi adalah usaha untuk memperbaiki kesalahan siswa dengan menyadarkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dilanggar dengan tujuan mengokohkan karakternya. Ya, terkadang yang kita lakukan kebanyakan adalah menyadarkan kesalahan siswa dengan hukuman, ya, menyadarkan kesalahan siswa dengan sanksi. Ternyata menurut Pak ahli bahwa ini tidak akan berjalan efektif, tidak akan berlangsung lama. Tetapi ketika penyadaran itu dilakukan dengan kegiatan restitusi, maka itu dipandang akan merubah siswa itu dari dalam. Jadi kesadarannya akan muncul, dia akan membangun karakternya, ya, sebagai motivasi intrinsik tadi. Nah, praktek restitusi ini langkahnya seperti apa? Ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Mungkin secara sepintas belum terlalu bisa kita pahami dengan baik, tetapi dengan tampilan video ini, Bapak Ibu, saya akan menampilkan video yang akan memberikan gambaran secara utuh kepada kita semua bagaimana praktek restitusi atau segitiga restitusi itu bisa dijalankan. Kita simak videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Pak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2.
kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyimak video tentang bagaimana praktek segitiga restitusi dilakukan di sekolah. Ya, tahapan-tahapannya terlihat jelas, mana yang masuk tahapan melestarikan identitas, mana yang masuk pada tahapan memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, harapannya ini adalah langkah awal membangun pemahaman kita, ya, agar kedepannya kita bisa dalam komunitas sekolah kita bisa membangun kebiasaan untuk melakukan praktek segitiga restitusi di dalam menangani masalah-masalah perilaku siswa di sekolah. Demikian Bapak Ibu, apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.